Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang mudah, yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, kita sebagai orang iman, orang Islam, hendaklah bersyukur kepada Allah. Karena kita yang diberikan hidup sekali di dunia ini oleh Allah, diberikan namanya nikmat hidayah berupa agama Islam yang baik ini, yang sempurna ini. Karena tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah menunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah. Sebagai wujud rasa syukur kita inilah, mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan kita tingkatkan ketertiban dalam menjalankan rukun Islam sebagai kewajiban ibadah yang pokok dalam agama Islam itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rawahul Muslim, "Innal Islama bunya ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait." Sesungguhnya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah jika pelaksanaannya memungkinkan dan dapat dilaksanakan. Bapak Ibu semuanya, penggemar Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, setelah manusia itu masuk Islam, mengakui bahwa agama Islam adalah agamanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setiap orang Islam yang sudah mengucapkan syahadat itu sebagai awal bukti masuk Islam, seterusnya diwajibkan mendirikan sholat. Itu yang kedua. Sholat itu adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan Allah kepada hambanya yang sudah membaca 2 kalimat syahadat. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam, serta sebelumnya didahului dengan melaksanakan wudhu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rawahu Abu Dawud, "Miftahus sholati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim." Pembukanya sholat adalah bersuci, keharamannya adalah takbir, dan kehalalannya adalah salam. Maksudnya pembuka di sini, bersuci di sini ya bersuci dari segala hadas besar dan hadas kecil. Kalau itu hadas besar ya bersucinya jangan berjunub. Kalau hanya hadas kecil ya dengan berwudu. Dan juga harus suci semuanya. Tempatnya suci, pakaiannya suci ya. Terus sholat itu keharamannya adalah takbiratul ihram dan kehalalannya adalah salam.
Maksudnya para pemirsa semuanya, ketika kita sudah melaksanakan takbir Allahu Akbar, kita haram tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh berbicara, karena itu bisa membatalkan sholat. Jadi pemirsa, ketika kita sudah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, maka kita dilarang untuk berbicara, ngobrol, ya, berbicara sendiri pun tidak boleh, apalagi berbicara dengan sebelahnya. Terus makan, minum, haram, tidak boleh ketika kita sedang sholat. Dan kehalalannya adalah salam. Nah, setelah salam, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, boleh kita makan, minum, ngobrol. Nah, silahkan. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, adapun ibadah sholat itu memiliki kedudukan istimewa yang tidak dimiliki amal ibadah lainnya selain sholat. Di antaranya keistimewaannya pemirsa semuanya. Yang pertama, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Dalam Rawahu Abu Ya'la an Anas ibn Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala maftaradallahu 'alan nas min dinihimus shalah. Sesungguhnya yang pertama Allah wajibkan kepada manusia dari urusan agama mereka adalah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaannya, sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah. Diibaratkan sholat itu adalah angka 1. Ibadah lainnya di belakangnya angka 1 itu. Kalau di belakangnya angka 1 itu ada nolnya 1 berarti puluhan. Kalau nolnya 2 berarti ratusan. Kalau nolnya 3 berarti ribuan. Kalau nolnya 6 berarti jutaan dan seterusnya. Jadi sangat penting sekali nilainya sholat ini. Sebagaimana Rawahu Tirmidzi an Khuraith ibni Qabisah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dari Haritsat ibnil Qabisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan selamat. Sebaliknya, apabila sholatnya rusak, maka dia celaka dan rugi. Keistimewaan yang ketiga pemirsa semuanya, sholat itu sebagai pembeda antara orang iman dan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam Rahul An-Nasa'i, innal abdalladzi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya janji antara kita dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah kafir. Penting sekali pemirsa semuanya. Jangan sampai kita sebagai orang Islam, orang iman, berani meninggalkan sholat sekali waktu saja. Jangan sampai. Ketika kita terlupakan, belum sholat, maka supaya disauri, dibayar. Karena sholat adalah sesuatu yang sangat wajib dan sangat istimewa di hadapan Allah. Keistimewaan yang keempat, sholat adalah amal yang paling utama. Dalam Rawahu Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, an Abdullah bin Mas'ud, qala sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul mali afdol, qala as-salatu liwaktiha. Al-hadis.
Dari Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakah amalan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, sholat tepat pada waktunya. Pemirsa, sholat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah balik, berdasarkan dalil firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Maka kalian mendirikanlah sholat, sesungguhnya sholat telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam surat lain juga disampaikan, Allah berfirman, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Menjagalah kalian pada beberapa waktu sholat dan sholat yang tengah, maksudnya sholat asar, dan berdirilah sholatlah karena Allah dengan tunduk. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, mengingat demikian itu pentingnya tentang kewajiban sholat, maka kita setiap orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mari berusaha supaya tertib dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu itu sendiri. Kita ingatkan anak-anak kita ingatkan istri kita ingatkan suami kita untuk bisa menjaga sholat ini. Adapun pemirsa semuanya, beberapa hal yang perlu ditertibkan dalam melaksanakan kewajiban ibadah sholat 5 waktu, yaitu diantaranya pemirsa semuanya, yang pertama yang perlu kita jaga, 1 waktu sholat. Telah disebutkan dalam hadis qudsi dalam Rawi Abu Dawud, qala Allah Ta'ala, inni faratu ala ummatika khamsa sholawatin wahaitu indi ahdan annahu man jaa yuhafidu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafid alaihinna fala ahdalahu indi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan kepada umatmu, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, sholat 5 waktu, dan aku berjanji di sisiku pada suatu janji, sesungguhnya barang siapa datang, maksudnya datang di hari kiamat, dengan menjaga atas sholat 5 waktu pada waktunya, maka aku memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaga atas sholat 5 waktu pada waktunya, maka tidak ada janji baginya di sisiku. Bapak Ibu pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, adik-adik semuanya, mari kita jaga sholat kita tepat pada waktunya. Contohnya, sholat subuh supaya dikerjakan pada waktu subuh, yaitu mulai tertib fajar sampai menjelang terbitnya matahari. Itulah waktu sholat subuh pemirsa semuanya. Jadi supaya kita jaga tidurnya, kita jaga supaya pada waktu subuh bisa bangun dan sholat subuh tepat pada waktunya. Mari dalam keluarga kita bisa saling ingat mengingatkan, kita bisa saling membangunkan, orang tua membangunkan anak-anaknya, suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya, membangunkan anak-anaknya. Kita saling membantu keluarga kita untuk menjaga sholat ini. Sholat subuh, juga sholat-sholat yang lain. Sholat zuhur, ketika sedang enak-enaknya bekerja, harus beristirahat. Kita mengingatkan. Kita ingatkan, saling ingat mengingatkan antara keluarga. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Yang kedua, kita supaya menjaga bacaan dan gerakan sholat. Bacaan dan gerakan sholat ini harus betul-betul kita paskan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hal itu sudah ada di dalam hadis-hadis sahih. Silahkan Anda pelajari, Anda mencari guru untuk belajar
bacaan dan gerakan sholat yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah serta gerakan-gerakannya. Adapun bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat mulai dari mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, ini supaya dilakukan dengan sempurna, khusyuk dan tumakninah. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, khusyuk adalah tenangnya hati, andap asor hati, tunduk dan takutnya hati kepada Allah. Agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, maka ada beberapa cara. Yang pertama, ketika membaca ayat Al-Quran dalam sholat, supaya kita baca dengan tartil, fasih, juga benar, sesuai dengan tajwidnya. Jadi hukum tajwid ketika membaca Al-Quran, kita praktekkan betul. Membaca dengan benar-benar menggerakkan bibir. Jadi bibirnya bergerak, jangan dia meneng aja, itu jangan. Walaupun kita sholat sendirian atau sholat berjamaah, ketika kita membaca Al-Fatihah, juga bibir kita gerakkan. Jangan mingkem saja, tidak digerakkan. Jadi ketika sholat itu bibirnya ya bergerak, tidak hanya di batin bacaannya itu. Walaupun dalam sholat yang bacaannya sir atau samar, seperti sholat duhur, sholat asar, mungkin sholat sunnah, rawatib. Nah, yang kedua, pemirsa, ketika membaca kalimat zikir dengan doa dalam sholat supaya dibaca dengan jelas dan fasih. Seperti beberapa kalimat, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, Rabbi firli. Ini supaya dibaca dengan menggerakkan bibir, tidak boleh di batin. Jadi ketika kita membaca Subhana rabbiyal azim, ketika rukuk itu bibir kita bergerak. Subhana rabbiyal a'la, bibir kita juga bergerak, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemirsa, bacaan dan doa dalam sholat supaya dibaca sambil menghayati maknanya. Jadi makna-makna bacaan di dalam sholat supaya kita mulai belajar artinya, ya. Karena bacaan dan doa dalam sholat tersebut dilakukan dalam rangka bermunajat atau berbisik-bisik kepada Allah. Nah, kalau ketika kita berbisik-bisik tahu artinya, maka akan menambah kekhusyuan kita. Yang keempat, pemirsa, ketika kita sholat supaya merasa dan menghayati bahwa semua munajatnya didengar oleh Allah dan seluruh gerakannya diketahui oleh Allah atau dilihat oleh Allah. Itu sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara 218 sampai 219 yang berbunyi, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Yang artinya, Allah zat yang melihatmu ketika engkau berdiri sholat dan perkarakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, gerakan sholat ini berhubungan dengan tumakninah. Karena makna tumakninah itu sendiri adalah anteng, tenang dalam gerakan-gerakan sholat. Adapun semua gerakan-gerakan sholat disyariatkan sebagai tata cara menyembah, menghamba dan mengagungkan kepada Allah, agar kita mendapat ridho Allah, pengampunan Allah. Maka supaya dilakukan dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tumakninah itu pelan-pelan, tenang, tidak perbanyak gerakan-gerakan selain gerakan sholat, seperti gerakan garuk-garuk, geleng-geleng kepala, membetul-betulkan kancing baju,
sorban, menggerak-gerakkan kaki, menarik-narik jari tangan atau nyeklei tangan, ya. Jari-jari tangannya diceklei supaya bunyi kletuk-kletuk, enak malah tambah sambil ngomong. Itu jangan. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Adapun ketertiban sholat yang ketiga adalah kita supaya bisa menjaga sholat secara berjamaah. Pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, mari kita jaga sholat kita supaya bisa berjamaah. Baik itu berjamaah di masjid-masjid atau di musola-musola. Karena pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, ketika kita berada di sekitar masjid yang mendengarkan azan berkewajiban datang atau mendatangi untuk sholat berjamaah di masjid, kecuali ada yang uzur. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena ada uzur. Pemirsa semuanya, mari kita jaga sholat berjamaah kita, terutama para jamaah yang rumahnya dekat dengan masjid. Bila bisa ditempuh dengan berjalan kaki, kita jalan kaki. Apabila harus ditempuh dengan kendaraan bermotor, mari kita gunakan kendaraan kita itu menjadi kendaraan yang barokah, yang bermanfaat untuk pergi mendatangi sholat bersama keluarga, bersama istri boncengan, atau bersama anak-anak boncengan, atau mungkin kita mempunyai mobil. Mari kendaraan kita itu jadikan kendaraan yang bermanfaat dan barokah untuk pergi mendatangi sholat. Tidak apa-apa pergi mendatangi sholat 5 waktu ke masjid menggunakan mobil kita, tidak apa-apa, itu menjadi kendaraan yang barokah. Oleh karena itu, apalagi mungkin pemirsa semuanya usianya sudah sepuh, bergandengan tangan dengan istrinya, dengan suaminya, dilihat oleh anak-anaknya, dilihat oleh cucu-cucunya, ini menjadi contoh yang baik. Mudah-mudahan pemirsa semuanya lewat video yang singkat ini kita bisa meningkatkan amalan sholat kita. Kita bisa menjaga sholat kita, menjaga waktunya, menjaga ketumakninahan dan kekhusyuan sholat, menjaga cara mengerjakan sholat dengan berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai berjumpa lagi di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.